M378231012, Prodi S3 Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Erlangga. Ini sebagai sebuah prasyarat ujian lembaga semester mata kuliah Perhubungan Sosial dan Pembangunan. Sebelum saya mengarah kepada studi kasus yang berkaitan dengan pembangunan perubahan, ada baiknya saya ingin menjelaskan terkait dengan manfaat dari teori. Nah, dalam menganalisis sebuah realitas sosial, hendaknya kita membutuhkan sebuah teori, teman-teman. Sebagai seorang peneliti, akademisi dan sebagainya, oleh karenanya itu teori itu menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam membantu ya menemukan sebuah jawaban atas realitas sosial yang dikaji serta memberikan sebuah solusi atas realitas tersebut. Nah, teman-teman, saya ingin berbagi cerita bahwa saya terinspirasi dari cara berpikirnya Taco Farson ya, seorang tokoh dari tokoh teori sosial modern yang terkenal dengan teori struktural fungsionalnya, teman-teman. Jadi pada pasca Perang Dunia Kedua, sebenarnya masyarakat itu saat itu mengalami transisi ya dalam menata kehidupannya, kemudian mengalami disintegrasi akibat dari dampak perang yang terjadi. Nah, di sini kehadiran teori struktural fungsional dari Taco Farson sebenarnya memberikan kontribusi yang sangat penting, teman-teman, bagi perkembangan masyarakat ya saat Perang Dunia Kedua itu terjadi. Nah, teori struktural fungsional ini sebenarnya berangkat dari penyesuaian logika terhadap organisme biologis manusia, teman-teman ya, yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain ya. Ini dari struktural fungsional ini adalah sebenarnya keberfungsian masyarakat dalam realitas sosial ya. Nah, contohnya jika ya dalam sebuah masyarakat ya, di mana masing-masing memiliki sistem sosial dan fungsi dalam struktur masyarakat. Nah, namun jika di antara subsistemnya itu tidak berfungsi, teman-teman, maka ini akan berdampak pada subsistem lainnya ya, ikut tidak berfungsi juga seperti itu. Nah, contoh real ya, teman-teman, bisa kita relatekan dengan teori struktural fungsional ya dalam kehidupan masyarakat. Misalnya jika masyarakat telah kehilangan kepercayaan atau trust terhadap lembaga hukum atau lembaga-lembaga lainnya yang ada di Indonesia misalnya gitu, itu akan mempengaruhi dan berdampak pada lembaga-lembaga lain yang terkait dan saling berhubungan dengan lembaga hukum misalnya. Contohnya sederhana, teman-teman ya, ketika misalnya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia misalnya dilakukan oleh oknum yang memang berada di dalam lembaga hukum tersebut misalnya, dan aktor ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukumnya dan mempengaruhi citra buruk ya, khususnya pada pihak kepolisian. Nah, misalnya ketika aktor yang diduga itu menjadi tersangka kemudian tidak diberikan sanksi dan atau hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang atau pasal yang berlaku, masyarakat juga lama-lama akan kehilangan trust, kepercayaannya terhadap lembaga kepolisian, lembaga hukum, akibat isu yang berkembang misalnya di tengah masyarakat ya, yang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin masif, akan semakin digiring begitu. Kemudian contoh lain seperti teman-teman juga akibat dari masifnya pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 ya, yang berdampak pada dunia kesehatan, pendidikan. Hal ini juga tentunya berdampak signifikan terhadap lembaga pendidikan. Tadi yang harusnya beradaptasi terhadap situasi pandemi saat itu terutama dalam proses belajar dan mengajar ya, menyesuaikan aturan gitu ya baru dan sistem pembelajaran yang jarak jauh, dan ini sebenarnya pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas baik dari tenaga pendidik dan juga peserta didik gitu. Nah, selain itu juga teman-teman, kondisi dari pandemik ini berdampak pada aktivitas ibadah, pernikahan dan sebagainya. Misalnya di lembaga agama harus menyesuaikan aturan dalam beribadah bagi seluruh umat agar bisa membatasi proses interaksi dan menjauhi yang namanya kerumunan begitu. Nah, ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ada penyesuaian, ada adaptasi yang dilakukan. Nah, kemudian pelaksanaan pernikahan itu dibatasi dan tidak anjurkan untuk menciptakan sebuah kerumunan. Nah, hal ini dilakukan agar mengurangi angka dari korban virus COVID-19.
Nah, oleh karenanya teori struktural fungsional ini merupakan teori yang sebenarnya stabil teman-teman dan masih bisa bertahan untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terupdate serta merupakan analogi organ tubuh yang dimana jika salah satu organ tubuh tidak berfungsi teman-teman maka mempengaruhi organ tubuh lainnya. Nah, di sini teman-teman, masyarakat memiliki fungsi dalam realitas sosial yang dimana harus dalam kondisi stabil, harmonis, kemudian seimbang. Dengan kata lain, sebenarnya teori struktural fungsional itu tidak menekankan pada aspek-aspek yang harus selalu baik, tetapi teori struktural fungsional itu berusaha memberikan penekanan pada kestabilan dan kelangsungan kehidupan masyarakat. Nah, apa keterkaitannya dengan perubahan sosial? Perubahan sosial itu merupakan sebuah proses pergeseran ya, atau transisi dalam struktur masyarakat untuk mencapai sebuah keseimbangan ya, yang meliputi pola pikir, kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat. Nah, biasanya teman-teman perubahan sosial ini sering dilibatkan dari cara masyarakat, bagaimana cara masyarakat merepresentasikan suatu kemajuan ya, baik secara pengetahuan dan teknologi. Nah, menurut pandangan Parson gitu bahwa sebuah kemajuan dalam setiap institusi itu bukan terjadi karena adanya sebuah keinginan teman-teman di dalamnya, namun sebagai sebuah kebutuhan dari perubahan itu sendiri. Nah, selanjutnya mengembangkan dari studi kasus yang dijelaskan sebelumnya terkait dengan COVID-19 ya, setiap negara itu kan memiliki strategi ya dalam menghadapi kondisi pasca pandemi COVID-19. Strateginya dilakukan melalui pertemuan yang ada di Bali ya, dari semua negara berkumpul melakukan pertemuan G20 di Bali. Tentunya kegiatan itu dilakukan bertujuan sebenarnya seluruh negara harus bangkit dan berusaha menata kembali kekuatan ekonomi itu secara global. Nah, dan berkelanjutan, seimbang dan juga inklusif teman-teman pasca pandemik ini. Nah, karena itu kondisi ini menjadi sesuai dengan G20 Indonesia atau recover together gitu ya. Contohnya realitas yang terjadi tentunya mengarah pada pembangunan yang lebih produktif ya bagi semua negara. Nah, keberlanjutan teman-teman dan keseimbangan inilah yang bisa kita relate-kan dengan teori struktural fungsional. Bahwasanya keseimbangan yang diharapkan ya merupakan sebuah bentuk optimisme dari teori struktural fungsional. Dengan kata lain, konsep perubahan sosial dari Taco Parson ini menekankan pada tindakan yang dilakukan secara perlahan atau disertai upaya penyesuaian dalam mencapai sebuah bentuk keseimbangan atau equilibrium. Ya, dari studi kasus yang G20 di Bali itu. Teori sosial sebenarnya juga ingin menginginkan, melainkan karena sebuah evolusi yang berjalan secara perlahan atau bertahap. Evolusi, jadi karena analoginya organisme yang dikemukakan oleh Parson itu menjelaskan dengan gamblang bahwa struktur sosial dan perubahan sosial itu akan berjalan secara bertahap. Nah, menurut Parson ya, ada sebenarnya pergolakan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembangunan untuk mewujudkan perubahan sosial. Itu sebenarnya bisa dilalui melalui stabilitas masyarakat. Ya. Menurut Tucker Carlson itu pembangunan masyarakat dunia itu sangat erat sebenarnya kaitannya dengan logika anatomi tubuh manusia itu. Nah, pembangunan sebenarnya acap kali teman-teman dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat ya. Namun secara praktik dalam realitas sosialnya banyak menimbulkan kelas-kelas marginal yang semakin beragam. Kemudian pembangunan yang tadinya digaungkan untuk berasaskan kesejahteraan masyarakat namun didominasi pada kepentingan-kepentingan elit global. Begitu. Seringkali ya kita melihat bahwa negara-negara maju menjadi tolak ukur dari pembangunan bagi negara-negara berkembang ya, negara dunia ketiga. Nah, negara-negara maju dalam hal ini merupakan negara adikuasa. Jadi standar negara adikuasa itu sebenarnya menjadi tolak ukur ya pembangunannya yang ada di negara berkembang, sehingga sebenarnya ini berdampak buruk pada negara berkembang
dalam mengejar keterbelakangan mereka. Jadi kalau dalam istilah teori modernisasi itu hadir sebagai sebuah solusi yang mengusungkan pembangunan dan perubahan sosial pada masyarakat. Nah, sebenarnya teori modernisasi ini berasumsi ya teman-teman bahwa negara dunia ketiga itu harus mengakui proses pembangunan negara global atau negara maju. Jadi bagi para pemikir teori postmodern sebenarnya memberikan kritikan teman-teman terhadap teori modernisasi, bahwa teori modernisasi itu merupakan satu hal bahwa secara fakta sebenarnya suatu sistem tidak bisa diadopsi oleh semua negara karena setiap negara itu memiliki sejarah dan budaya yang berbeda. Oleh karenanya teori para pemikir dari postmodern itu memberikan kritikan terhadap pembangunan yang dipengaruhi oleh teori modernisasi ini, bahwa terkesan eksistensialis, kemudian ahistoris, kemudian tidak mengingat sejarah. Jadi perkembangan yang dilalui oleh akar modernisasi itu dianggap gagal mencerahkan negara dunia ketiga. Nah, selain itu juga dianggap tidak berakar pada masyarakat yang dibangun, namun ada unsur kepentingan elit global di dalamnya. Nah, pemikir-pemikir postmodern yang kemudian mempengaruhi para pemikiran postkolonial memberikan sebuah tawaran dan dalam bahwa perspektif bahwa itu sebenarnya bisa dimunculkan melalui narasi-narasi kecil, kemudian dari pergerakan lokal masyarakat, sebagaimana misalnya kita ingat salah satu tokoh Jean-Francois Lyotard misalnya tentang era postmodern yang dimana harus lebih melihat pada narasi-narasi kecil yang bermunculan, kemudian selaras juga dengan apa yang disampaikan oleh Castell gitu terkait dengan bukunya The Power of Identity gitu, bagaimana identitas lokal yang muncul sebagai project identity yang dapat membangun sendiri sebuah bangunan masyarakat seperti itu. Nah, bangunan masyarakat itu harus sesuai dengan khasat dari masyarakat itu gitu, sehingga menguatkan menjadi identitas bagi masyarakat itu sendiri. Nah, ini juga selaras teman-teman dengan apa yang disampaikan oleh Amartya Sen yang menganggap bahwa pembangunan itu memerlukan sebuah kebebasan. Yang menurutnya selama ini pembangunan itu mengabaikan aspek kebebasan dan harga diri kemanusiaan. Ya, jadi dari beberapa tokoh yang telah saya sampaikan itu sebenarnya sangat relevan jika identitas lokal menjadi bentukan baru dari pembangunan yang ada di Indonesia dengan beragam kekayaan yang dimiliki, kemudian identitas lokal, kemudian ini menjadi basis pembangunan yang bisa dibentuk oleh negara Indonesia dengan kemajemukan yang dimiliki, sehingga kebebasan pembangunan yang dimiliki itu secara mutlak oleh negara Indonesia dalam konsep pembangunan seperti itu.